Selamat pagi anak-anak Big Kids. Semuanya boleh dibuka suaranya. Coba Ibu Elin mau dengar suara siapa yang paling keras ya? Oh, aduh, keras banget. Ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Selamat pagi Big Kids. Selamat pagi. Ada yang bunyinya panjang sekali, berarti semangat ya. Kalau Ibu Elin bilang Big Kids, berarti anak-anak jawabnya siap, gerak. Bisa? Siap ya. Mic-nya buka lagi. Iya, mic-nya buka lagi. Mau kedenger semua suara Big Kids nih. Supaya rumah Ibu Elin jadi goyang-goyang sama suaranya anak-anak ya. Biarin jauh-jauhan tapi kedengeran suaranya. Siap-siap nih. Ibu Elin siap-siap ya. Lagi sekolah minggu. Ayo. Kids. Udah mau nih. Oh, hebat, semangat sekali. Sekali lagi nih. Bikin. Oh, hebat-hebat ternyata anak-anak. Siapa yang udah siap sekolah minggu pagi ini? Hah? Cuma satu sayangnya. Ulangi lagi, siapa yang hari ini sekolah minggunya udah siap? Saya. Hebat anak-anak ya. Ibu Elin senang sekali ngelihat anak-anak semuanya semangat. Sekarang anak-anak kasih senyumnya yang terbaik. Coba yang lebar. Siapa yang udah sikat gigi pasti giginya putih. Mana coba kasih lihat senyumnya buat teman-temannya. Wow, Bu Elin lihat ada yang senyumnya lebar sekali tuh. Wah, Jem sampai dibenyeng-benyeng ya. Wah, semuanya cakep. Waduh, Naomi sampai tertawa saking gembiranya ya. Nah, sekarang karena hari ini hari yang kalau di rumah anak-anak mendung atau cerah nih? Cerah. Kalau cerah berarti itu cuacanya baik sekali buat kita bisa terus memuji Tuhan ya. Nah sekarang Ibu Eli mau ajak anak-anak buat nyanyi satu pujian. Anak-anaknya boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu It's a Great Day to Praise the Lord. Nanti Ibu Eli mau lihat dari sini nih, siapa yang gerakannya paling semangat memuji Tuhan pakai semua anggota tubuh yang Tuhan kasih. Siap-siap. Kedengaran? Udah siap belum? Siap. Kalau siap Ibu Elin nanti play ya. Wah, ayo kita goyang. Kasih senyumnya buat Tuhan Yesus. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of jalan bersama Tuhan. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God.
Nah, siapa yang tadi udah semangat? Wah, Ibu Elin lihat tuh, Darren, Ceris udah sambil berdiri semangat. Hebat, 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 hebat semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak tangannya kita mau lipat. Kita mau berdoa bersama-sama. Boleh dibuka mic-nya ya. Ibu Elin mau berdoa, anak-anak boleh ikutin ya. Yuk, boleh dibuka mic-nya. Kita mau ucapkan sama-sama doa kita sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk sekolah minggu. Sekolah minggu. Tuhan berkati dan tolong pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Wah, hebat nih anak dikit. Suaranya terdengar jelas, padahal kita semua berpisah-pisah. Mengucap syukur ya, Tuhan Yesus kasih kita ada Zoom meeting nih. Biarin kitanya nggak bisa ketemu, tapi masih bisa beribadah. Anak-anak, biarin kita kepisah-pisah, kira-kira Tuhan Yesus lihat anak-anak nggak? Lihat nggak? Tuhan Yesus, iya betul. Selalu melihat, wah lihat Ethan sama Elliot semangat. Lihat Daryl sama Darrell juga semangat. Wah yang jauh tuh James juga ya, meskipun ada di tempat lagi jualan juga semangat. Itu hebat-hebat sekali. Tuhan Yesus lihat semuanya. Pasti anak-anak lakukan semuanya karena taat sama Tuhan Yesus. Betul? Nah sekarang Bu Elin mau ajak anak-anak nyanyi yang waktu itu Bu Elin pernah ajarin. Obey the Lord. Kalau obey hurufnya apa aja? Tahu nggak anak-anak? O-B-E-Y. Obey itu bahasa Inggrisnya taat. Kita mau nyanyi ya. Anak-anak yang mau semangat sambil berdiri pakai gerakan. Wah itu pasti Tuhan Yesus senang lihatnya. Ya kita mau angkat pujian lagi ya. Obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y, we will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Nah, siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya, siapa yang mau taat? Semuanya mau taat sama Tuhan Yesus. Kalau udah taat,
kita bisa pilih mana yang benar, mana yang enggak. Kalau ada yang enggak, ada iblis yang bisik-bisikin, "Hey, Diva, gangguin tuh. Ah, langsung karena udah obey the Lord, kan pasti Diva langsung bilang, "No, pergi." Gitu ya. Nah, kita juga mau belajar terus, nggak cuma taat aja, tapi kita mau belajar percaya sama Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyi satu pujian lagi sebelum kita dengerin firman Tuhan ya. Masih pakai bahasa Inggris nih. Nggak apa-apa ya, biar anak-anak semakin hebat. Yuk, boleh bangkit berdiri ya. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, how I trust Him, how I prove Him all and all. Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Ya, kita nyanyi lagi ya. I'm so glad I learned to trust You, precious Jesus, Savior, friend. And I know that You are with me, will be with me to the end. Jesus, how I trust Him, how I prove Him all and all. Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more, oh for grace to trust Him more, oh for grace to trust Him more. Hebat nih. Bu Elin juga lihat kan semangat nih sama Kimberly. Wah, anak-anak Bikit ternyata hebat-hebat ya. Coba dites lagi suaranya masih fokus apa enggak. Bikit, buka mic-nya ya, jawab. Bikit. Wah, ternyata hebat-hebat tuh. Iya. Oh, siap gerak semuanya. Yang sudah siap, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhannya diambil dari mana? Coba kira-kira. Kalau firman Tuhan diambil dari mana ya? Iya dong, tentu saja dari Alkitab. Alkitab bukunya siapa ya? Iya betul, bukunya Tuhan, bukan Ibu Elin yang nulis, bukan Ibu Linda yang tulis, bukan Ibu Emma yang tulis, bukannya Cici Clarence yang tulis, nggak ada. Ibu gurunya semua juga baca firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Nah, karena firman Tuhan ini berasal dari Tuhan, jadi ceritanya bohongan atau sungguh-sungguh terjadi. Coba. Bingung? Bohongan atau sungguh-sungguh terjadi? Sungguh-sungguh terjadi. Wih, betul. Sampai ada ehonya ya. Sungguh-sungguh terjadi. Semua yang ada di firman Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Bukan cerita bohongan, bukan cerita yang digambar sama orang bohong-bohongan. Jadi kita harus percaya. Nah, supaya hati kita siap, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin dalam hati anak-anak aja ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena hari yang indah ini Tuhan berikan untuk kami. Kami mau belajar untuk taat.
Kami mau belajar untuk percaya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang berkati, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong buka telinga kami, buka mata kami, berkati internet dan juga gadget kami, agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang anak-anaknya boleh duduk yang tegak. Coba wajah-wajahnya diliatin dulu nih. Ya. Telinganya boleh dibuka. Telinganya ya. Nah, kalau Elmo sih udah siap tuh ya, rambutnya udah rapi. Matanya semua lihat ke gadgetnya ya. Supaya fokus nanti setelah Ibu Elin cerita, Ibu Elin akan ada pertanyaan soalnya. Jadi anak-anak makanya harus fokus ya. Sekarang coba buka mic-nya bilang, saya sudah fokus. Saya sudah fokus. Saya sudah fokus. Iya, semuanya sudah fokus ya. Ini soalnya kalau nggak fokus nggak keluar nih gambarnya. Jadi masih tunggu nih, masih ada yang belum fokus katanya. Nah udah fokus jadi keluar semuanya. Udah kelihatan belum gambarnya? Udah. Udah. Aduh, coba anak-anak nih, terutama yang anak-anak kelas pertama. Siapa yang bisa baca apa judulnya? Yesus tempet di Satan. Ya, betul. Jesus tempted by Satan. Wah, hari ini serem banget ini judulnya. Yesus dicobai oleh iblis. Makanya tadi Ibu Elin ajak-ajak nih pasukan Bikit Sarusia harus fokus. Karena kita mau dengar nih cerita bahwa Yesus diuji loh sama iblis. Yesus aja yang begitu hebat diuji sama iblis. Wah, kita harus fokus. Usir gangguan-gangguannya supaya kita bisa dengar firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, ya, yang mau jawab nanti boleh ya jawab ya. Nah, anak-anak ingat nggak minggu lalu Ibu Santi cerita tentang apa? Siapa yang tahu cerita tentang apa Ibu Santi? Ayo. Yesusnya masih bayi atau udah besar ya? Atau masih anak-anak ya? Hah? Udah besar. Kira-kira besarnya sebesar apa? Sebesar Ibu Elin atau sebesar anak-anak kurang lebih? Sebesar Elin. Oh, sebesar Ibu Elin. Coba kita tanya Ibu Santi ya. Apakah jawabannya benar Ibu Santi? No. Aduh, no. Tuh sampai no-nya juga ada goyangin. No. Bukan. Minggu lalu Ibu Santi cerita Yesus itu masih umur berapa Bu Santi? 12 Berapa tahun. ya? Nih. Oh, tuh ada yang jawab Bu Santi, betul? Berapa umurnya? 12 tahun. 12 Ih. ya. Nah, coba kita tanya, apakah jawabannya betul Ibu Santi? Good. Betul. Tuhan Yesus umurnya 12 tahun. Waktu itu pergi ya ke bait Allah dan ketinggalan di bait Allah. Tapi Tuhan Yesus nggak takut karena kata Tuhan Yesus disitulah harusnya Tuhan Yesus berada di rumah Bapaknya katanya ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga kan udah datang ke dunia ini sama seperti kita. Jadi manusia loh. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan lapar, dia juga bertumbuh. Gak cuma 12 tahun terus, dari 12 tahun ke 13 tahun, ke 14 tahun, sampai kurang lebih usianya 30 tahun, lalu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak, ternyata Allah punya tugas untuk Tuhan Yesus. Allah punya tugas supaya Tuhan Yesus itu melakukan mujizat-mujizat yang besar, menyembuhkan orang sakit, menceritakan tentang kehebatan Bapaknya yang di surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ini, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke sebuah padang gurun.
Coba anak-anak lihat di padang gurun itu ramai sekali nggak ya? Enggak. Ramai nggak ini di padang gurun? Sepi. Enggak, cuma ada satu doang. Sepi banget ya. Ini bukan tempat pesta. Ada nggak binatang yang di situ yang nemenin Tuhan Yesus? Ada. Gak ada. Di sana nggak ada loh. Iya, pokoknya padang aja, pasir aja semuanya ya. Wah, anak-anak tahu nggak? Di sana Tuhan Yesus itu berpuasa. Tuhan Yesus berpuasa itu artinya nggak makan, nggak minum, tapi tetap berdoa. Nggak cuma diem aja bengong ya. Jadi berpuasa itu nggak makan, nggak minum untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus berpuasanya nggak sebentar, nggak 1 hari, nggak 2 hari, tapi berpuasanya nih ya, ingat-ingat ya, 40 hari, 40 malam. Aduh, kira-kira menurut anak-anak Tuhan Yesus lapar nggak ya? Enggak. Enggak? Coba siapa yang bilangnya lapar? Boleh angkat tangan yang bilang lapar. Nah, siapa yang bilangnya karena Tuhan Yesus terlalu hebat, nggak lapar, nggak haus? Ayan. Oh, juga. Anak-anak tadi Bu Elin bilang, Tuhan Yesus juga sama seperti manusia ketika dia ada di bumi ini. Tuhan Yesus juga merasakan lapar, lemes. Aduh Bu Elin ya, kalau Ibu Elin nggak sarapan ya, aduh rasanya perutnya sakit, kerjanya nggak benar, lemes. Belum lagi kalau haus, aduh pengen langsung beli-beli yang segar-segar, dingin-dingin ya. Nah, anak-anak Tuhan Yesus 40 hari 40 malam loh gak makan. Nah, iblis tahu anak-anak. Iblis, karena iblis itu adalah yang pintar untuk ngeganggu. Iblis mendatangi Tuhan Yesus. Iblis tahu Tuhan Yesus itu lagi lapar. Lalu iblis berkata seperti ini. Kamu anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, kata iblis. Kalau kamu anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Anak-anak, Yesus anak Allah apa bukan ya? Anak Allah. Anak Allah. Bisa nggak sih Tuhan Yesus merubah batu itu jadi roti? Iya. Kalau anak Allah bisa melakukan apa aja. Kalau anak Allah tinggal disentil pakai kelingking juga, itu semua batu-batunya bisa jadi roti. Anak Allah itu bisa memindahkan gunung, bisa melakukan mujizat yang begitu luar biasa. Wah, kalau cuman merubah batu jadi roti itu hal kecil. Tapi kalau Tuhan Yesus mengikuti keinginannya iblis, berarti Tuhan Yesus akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bilang begini, ada tertulis dari firman Allah bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus enggak mengikuti apa yang iblis minta. Tuhan Yesus tahu firman itu lebih kuat daripada iblis. Oleh karena itu, Tuhan Yesus enggak ikutin tuh apa yang maunya iblis. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, iblisnya kira-kira takut apa malah terus-terus kejar Tuhan Yesus ya? Kira-kira siapa nih yang menang? Tuhan Yesus apa iblis? Tuhan Yesus, betul. Iblisnya kalahnya oleh firman Tuhan. Kalau kita rajin baca Alkitab, iblis juga akan lari seperti itu anak-anak. Jadi harus dengar-dengar firman Tuhan, harus baca firman Tuhan, rajin berdoa, supaya iblisnya langsung ngacir, langsung kabur. Nah, di tes yang pertama ini Tuhan Yesus menang. Jadi nilainya Tuhan Yesus 1, iblisnya nilainya 0. Perlombaan pertama dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya ampun. Tapi anak-anak,
Ternyata iblis itu ya enggak langsung berhenti. Dia enggak putus asa. Baru perlombaan ke-1 nih. Jadi dicoba lagi. Tuhan Yesus dibawa ke Yerusalem. Tuhan Yesus dibawa ke atas bait Allah. Nah, karena iblisnya tahu nih, wah, Tuhan Yesus ini firman-Nya kuat. Jadi tuh iblisnya bilang gini, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas bait Allah ini. Karena di firman Tuhan ada tertulis, kalau kamu jatuhin diri, nanti malaikat-malaikatmu akan menolong sehingga kakimu tidak terantuk batu, katanya. Wah, kira-kira menurut anak-anak Tuhan Yesus mau lakukan apa enggak ya? Enggak. Enggak. Tuhan Yesus bakalan lakuin atau enggak ya? Soalnya kalau dilakuin nanti ada malaikat-malaikat loh turun loh di firman Allah. Nanti iblis bisa tahu bahwa Tuhan Yesus memang hebat. Enggak, dia kan bisa ngerasain sakit. Oh gitu, hebat ya anak-anak. Ternyata anak-anak udah jago-jago nih firman Allahnya. Pantesan iblis-iblis sekarang nggak ada yang deketin anak-anak. Semuanya lagi jauh-jauh anak-anaknya fokus ya. Betul, Tuhan Yesus langsung berkata-kata kepada iblis itu. Katanya, ada tertulis di dalam firman Allah. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu kira-kira iblisnya gimana ya waktu dibilangin janganlah mencobai Tuhan Allahmu? Kabur atau terus diam nih? Wah, iblisnya langsung kabur, nggak berani lagi mencobai Tuhan Allahmu. Perlombaan ini yang kedua dimenangkan oleh Tuhan. siapa? Tuhan Yesus dapat nilai berapa? 2. Iblisnya dapat nilai berapa? 0. Petot. Wah, sekarang Tuhan Yesus udah 2, iblisnya masih 0. Ih, anak-anak mau pilih ikut Tuhan Yesus apa mau ikut iblis? Tuhan. Ibu Eli nggak mau ikutnya Tuhan Yesus, usir jauh-jauh iblisnya. Tapi ternyata iblis ini enggak putus asa. Iblis masih cari lagi cara. Tuhan Yesus dibawa anak-anak ke puncak gunung yang tinggi. Lalu Tuhan Yesus tuh datang lagi iblisnya ya. Ternyata iblis ini nggak bosen-bosen, nggak tahu nih dia. Tuhan Yesus kita kan hebat ya. Nah, iblis kasih lihat. Nah, lihat tuh. Semua kerajaan di dunia ini begitu indah. Kamu akan aku berikan. Semua ini akan diberikan untuk Yesus. Kalau Yesus mau sujud menyembah iblis. Kira-kira anak-anak Tuhan Yesus mau nggak ya dikasih kekayaan seperti itu? Semua katanya kerajaan akan menyembah nih. Gimana nih? Ini Tuhan Yesus tergoda nggak ya ikutin iblis nih? Enggak. Enggak? Hah? Oh, enggak. Ada. Coba anak-anak yang lain lagi jawabnya apa nih? Kira-kira jadi 2-1 atau 3-0 nih nilainya sekarang ya? 3-0. Betul anak-anak. Ternyata waktu iblis ini terus bilang, ayo sembah aku, semua ini akan diberikan kepada kamu, semua kekayaan, semua kuasa, semua kerajaan di dunia ini akan menyembah kamu. Wow, itu luar biasa sekali anak-anak, punya uang banyak, semuanya menyembah Yesus. Tapi Tuhan Yesus langsung bilang katanya, enyahlah iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Dan hanya kepada dialah kamu menyembah. Wah, anak-anak, ternyata di ujian yang ketiga, Tuhan Yesus sampai bilang, enyahlah kau iblis.
Waktunya lah kau iblis. Apa nih yang terjadi? Apa ini yang terjadi ya? Sabun. Hilang. Hah? Hilang. Iblisnya kabur. Iblisnya takut sama Tuhan Yesus. Perlombaan ketiga ini dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus kita. Sudah tiga berapa nilainya jadinya ya? Kosong. Berapa? 3 untuk Tuhan Yesus kita, 0 untuk iblis. Wah, anak-anak kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus bisa sehebat ini? Tahu nggak? Ibu, Ya? izin ke toilet. Iya boleh. Wah hebat ini taat ya. Mau ke toilet izin dulu tuh, betul. Nah anak-anak, ternyata Tuhan Yesus ini bisa mengalahkan iblis. 1, udah pasti karena Tuhan Yesus itu Allah yang hebat, yang besar kuasanya dan juga yang kuat kehebatannya ya. Iblis aja disentil langsung pergi, takut sama Tuhan Yesus. Tapi lebih-lebih lagi karena Tuhan Yesus itu ngerti semua tentang firman Tuhan. Waktu iblisnya mencobai Tuhan Yesus semua menjawabnya dengan apa yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kejadian itu, malaikat-malaikat Tuhan datang menemui Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mau seperti Tuhan Yesus enggak? Yang begitu ada iblis, iblisnya langsung mental, langsung jauhin kita. Mau nggak seperti itu? Mau. Nah, kalau mau, nanti anak-anak tadi syaratnya yang Ibu Elin bilang ya, rajin apa? Rajin apa? Rajin tidur. Rajin berdoa. Terus rajin apa lagi? Rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Rajin apa lagi? Kalau mami papihnya minta tolong, rajin kabur ya? Bantuin. Oh, bantuin. Hebat. Kalau anak-anak taat dan percaya sama firman Tuhan, iblis mau ngedeketin anak-anak juga langsung, "Acil, kabur, takut. Ini anak Tuhan, aku gak mau deket-deket," katanya ya. Nah, anak-anak, ada satu firman Tuhan nih, ayat hafalannya. Kita mau baca sama-sama ya. Nah, ayat hafalan juga harus dibacain setiap hari supaya inget dan iblis juga nggak akan deket-deket kita. Yuk, anak-anak kita baca sama-sama ya. Boleh dibuka mic-nya. Yang udah bisa baca boleh baca. Siap ya? Ibu Elin kasih hitungannya ya. 1. Mana mic-nya udah dibuka belum? Udah. 1, 2, 3. Akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, anak-anak, kalau anak-anak lagi diuji sama iblis, anak-anak juga harus tetap ingat berdoa. Karena kekuatan kita nggak cukup kalau cuman pakai kekuatan kita aja buat lawan iblis. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Dan kalau iblis itu berhasil menjauh dari kita, itu karena anugerahnya Tuhan. Sayang sama anak-anak. Anak-anak sudah taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Allah juga akan menolong anak-anak. Sekali lagi ya, kita baca ya. Sekali lagi ya. Yuk, siap. Buka lagi mic-nya. Belum kedengaran suara yang girl nih. Yang girl belum kedengaran. Ayo, yang keras. Dari Allah ya. 1, 2, 3. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10
Ya, Ayat 13. Hebat. Siapa yang mau terus taat dan percaya sama Tuhan Yesus? Wah, mana nih? Oh, ternyata semua mau taat ya dan percaya sama Tuhan Yesus ya. Kalau mau taat dan percaya sama Tuhan Yesus, berarti anak-anak berani tampil beda. Kita mau nyanyi lagu ini. Siap ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita usir lagi. Siap. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bikit, anak-anak Bikit siap berani tampil beda nggak? Berani tampil beda? Kalau misalnya teman-teman di sekolah bilang gini, hey, ayo kita jahatin ibu guru. Anak-anak mau ikutin nggak jahatin ibu guru? Enggak. Atau enggak, ada teman-teman yang bilang, "Shh, ayo kita sekarang jangan ikutan sekolah online. Hari ini kita tidur aja, asik tidur." Mau? Enggak ya, harus belajar percaya dan belajar taat. Nah, iya. Nah, anak-anak, Ibu Elin punya satu permainan buat terakhir ya. Nah, tapi permainannya ini harus dilakukan di laptopnya anak-anak atau enggak di handphonenya anak-anak. Nanti Ibu Elin akan share linknya. Ya, share linknya nanti akan di-share di grup WhatsApp-nya Mami-Mami. Anak-anak boleh dikerjakan. Itu ada permainan, anak-anak harus menjawab sesuai dengan apa yang Ibu Elin tadi ceritakan. Permainannya seru loh, permainan Pac-Man. Ya, nanti anak-anak boleh coba linknya diarahin si Pac-Man-nya itu ke arah jawaban yang benar. Ya, nanti boleh dikerjain. Nanti Ibu Elin lihat listnya. Siapa nih yang nomor 1 paling cepat ngerjainnya? Nanti keluar ada listnya namanya di Ibu Elin. Jadi anak-anak jangan takut ya. Kalau misalnya nanti ini mah pasti Ibu Elinnya nggak akan periksa, nggak akan ketahuan. Enggak loh anak-anak. Ibu Elin nanti akan cek siapa
yang hebat? Siapa yang udah melakukan permainan? Nah, Ibu Elin kasih lihat dulu contohnya ya. Nanti tampilannya seperti ini di laptopnya anak-anak atau di handphonenya anak-anak. Kalau di laptop bisa pakai tanda panah ya. Kalau di handphone anak-anak pakai telunjuknya anak-anak. Gerakin si Pac-Man-nya ya. Nah, nanti anak-anak klik nih. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Nanti klik ya. Nih. Iya, nih klik. Teret. Aku pernah main ini. Nah, ada pertanyaannya. Ada berapa ujian yang diberikan oleh iblis nih? Ada berapa tadi ya? 3. Ada berapa? 3. Aduh, Ibu Elin harus arahin nih. Ada 3, 5, atau 8 ya? Ada monster. Oh, awas ada monster. Awas ada monster. Oh, cepat. Wah, benar. Nah, nanti ada pertanyaan berikutnya. Nih, pertanyaan berikutnya ya, lihat ya. Apa ujian yang ke-1? Mengubah anjing menjadi batu, mengubah air jadi anggur. Aduh, ada monster. Ada monster. Aduh, aku bingung. Aduh. Nih, kalau Ibu Elin pakai laptop jadi lebih cepat. Oh, lari. Nah, gitu ya, anak-anak ya. Bisa kerjainnya, bisa. Nanti terakhir ada tulisnya, suruh tulisin nama anak-anak. Anak-anak tulis namanya ya. Nanti Ibu Elin mau lihat siapa yang paling cepat, urutan ke-1, urutan ke-2, urutan ke-3. Nanti dilihat di Bikit siapa yang paling cepat ngerjainnya. Nanti tanya ke Mami ya. Linknya ada di WhatsApp grupnya kelas anak-anak semua. Oke? Bisa melakukan permainannya, bisa? Oke, Ibu Elin tunggu loh ya, siapa yang udah bisa. Nah, sekarang kita mau foto dulu sebelum udahan. Anak-anak yang berani tampil beda mana nih? Anak-anak yang berani tampil beda, tegak anak-anak yang berani tampil beda. Ya, sok betulin dulu rambutnya. Kenapa Koko Rocky yang ketawa-ketawa sendiri ya? Koko Rocky lihat tuh, soalnya anak-anak semangat sekali. Ada yang poninya sampai dibenerin dulu. Sok. Iya, diatur supaya pas mukanya kelihatan semua. Jangan yang kelihatan hidungnya doang, ya. Mukanya supaya kelihatan semuanya. Udah siap semuanya? Gio ada Gio. Wesley, Giovanno. Ada, udah? Semua? Ya, tangannya jangan nutupin muka ya. Ya. Nah, gitu. Senyumnya ayo. Kalau sama senyum aja juga iblis mah udah takut anak-anak. Itu senyumnya anak-anak Tuhan tuh. Beda semuanya. Tuh. Ya, siap ya. Koko Rocky jangan senyum aja, Koko Rocky. Ayo foto. Bu Elin yang memfoto, siapa senyum-senyum aja. Yuk, ya. Aduh, si Adel lagi dulu. Ya, 1 senyum, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, senyum lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah, Bu Elin. Nah, terima kasih Kokoki. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita tutup hari ini, kita doakan supaya anak-anak Bikit hari ini bisa mengusir iblis-iblis jauh-jauh. Karena kita anak-anak Bikit, siap nggak untuk melawan iblis? Siap, gerak. Siap. Cuma 1. Anak Bikit siap melawan iblis? Siap, gerak. Good job. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Hari ini kami belajar Tuhan Yesus begitu hebat melawan iblis karena Tuhan Yesus taat dan percaya pada firman Allah. Kami mau belajar juga seperti Tuhan Yesus tahu tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami seminggu ke depan ya Tuhan, ketika sekolah, ada yang datang ke sekolah, ada yang masih online. Tuhan tolong berkati kami bisa fokus belajar, sehingga kami pun bisa berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang sedang sakit, untuk Bele, yang sedang demam,
Untuk papihnya James yang harus operasi karena kecelakaan, Tuhan juga tolong berkati, pimpin, dan sembuhkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Anak-anak Bikit jangan lupa ya. Iya, minggu depan sekolah minggu lagi jam berapa? Jam 8. Jam 8 tepat ya. Iya. Terus udah gitu anak-anak juga jangan lupa boleh kasih uang persembahan lewat Mami. Nanti Mami boleh transfer ya. Dan satu lagi tadi apa? Misi rahasia kita. Ingat nggak ini pasukan Bikit? Ada tugas rahasia ya. Tugas rahasianya minta linknya ke WhatsApp grupnya Mami, lalu kerjakan misi rahasia kita untuk melawan iblis. Pasukan Bikit siap? Ya. Oke, Ibu Elin sekarang langsung kirim linknya ya, anak-anak kerjain ya. Sampai ketemu minggu depan. Sayang. Makasih, Bu. Pagi anak-anak.